Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Kulat. Oke cuy, aduh sorry ini suara gua masih bindeng ya. Gua masih pilek, tapi ngerokok mah jalan terus cuy. Di sini ada, ya ini garapan yang kemarin ya, Shogun. Nah, dan kenapa di sini ada dua head? Ini head yang kemarin ya, terlihat mulus, ya nggak ada apa-apa, tapi suaranya rame banget, kayak petasan hajatan. Dan gue mau ngasih tahu di sini, sebelumnya ini motor pernah dibawa ke suatu bengkel katanya. Dan dia vonis motor tua itu nggak bisa halus. Ada benernya juga, di situ ada benernya juga. Akan tetapi gini cuy. Hup, waduh. Di mana di mana masih ada part dan dana itu nggak mungkin nggak bisa halus. Seancur apapun motornya, peribahasanya nggak usah ambil pusing. Cari aja begitu, cabutan, ya kan? Cari cabutan mesin yang halus. Kalau perlu beli mesinnya kayak begini, kayak gua. Lah, pasti ada yang mikir nih, ada yang komen, ada yang bagaimana? Lah kan mesin full set pasti mahal bang. Ini gue beli 400.000, walaupun tanpa ecek-ecek surat ya. Tapi mesin ini luar biasa halus, gigi primer nggak dengung. Pokoknya overall ini mesin luar biasa halus. Ya, sedangkan mesin ini, ya, lihat ini di sana. Nah, ya masih nyantol ya. Itu mesin yang halus luarnya doang, tapi dalamnya hancur. Dan ada kecurigaan juga dari gua, kruk as itu ngegol. Karena apa? Di RPM tinggi, dia getar banget. Sangat-sangat getar. Gua ngerasain dari kaki sampai ke tangan, sampai ke biji salak. Itu getar banget. Nah, lalu sesimpel ini loh cuy, menurut gua ya. Walaupun ini nampak sangat-sangat buluk, lihat. Tapi mesin ini sangat sehat. Nah, di sini gue bisa kasih contoh ya. Ini adalah bukti, bukti nyata bahwa noken as yang bener normal itu ketika dicabut ya keadaan seperti ini nggak bisa. Tapi di head ini kalian bisa lihat di videonya, itu bisa dicabut dengan mudah ya. Dia lepas dari bearingnya. Loh, kenapa bisa begitu? Awal-awal mulanya ini faktor telat oli. Tapi yang lucunya itu, yang gua nggak terima, cuma karena dibilang nggak bisa halus. Toh buktinya kenapa mesin butut ini bisa sangat halus cuy. Ya berarti ada kesalahan di bagian partnya, ya kan? Kayak model ini ya, setelah ini kering tanpa oli sedikit pun, kita bisa lihat di sini ya, ini klep in pun ya sangat bergejolak cuy ya. Tuh, ini klep in ya, yang kemarin gue bilang toleransi, ternyata ini wow, ini kejepit seal klep pun ya. Ya, kejepit seal klep pun. Ini goyangnya ekstrim. Apalagi yang X. Ya, yang X kan yang bermasalah. Ya, mau di atas, mau di bawah, mau kejepit seal klep,
dia tetap goyang. Terus kenapa? Apa gua selemah itu? Kenapa head ini nggak dibenerin? Nggak gitu juga, bro. Kalau kita bandingkan dengan beli part ini satu-satu, belum kebubutnya, belum beli partnya satu-satu, dikalkulasi ya, itu bisa jadi lebih dari harga mesin di sana ya. Mesin di sana itu gue beli hanya dengan harga 400.000 rupiah. Tapi kita dapat full semuanya dengan kondisi sangat sehat. Oke? Mesin sebutut apapun dari luar, dari dalam pasti bening ya. Oke? Perbedaannya paling hanya olinya aja, keurus atau enggak. Ya. Jadi ini lihat, normalnya itu seperti ini. Dia nggak bisa dicabut. Dan goyang atas bawahnya pun nggak ada. Ini sama sekali nggak goyang. Ini span banget ya. Ini span banget. Sedangkan Suzuki ya, kalau pakai WKWK KW ya, jangan harap bisa kembali normal ya kan. Kalau dikalkulasi pun kayak bos klep, noken as, bearingnya, atau enggak kalau mau span lagi ini kita cor, spanin lagi, itu bakal makan biaya gede untuk di sini aja. Belum beli gear primer, sekunder, ya kan? Itu udah pasti lebih dari 500.000. Jadi gua ngambil langkah simpelnya aja. Ini jawabannya. Beli mesin bagus atau cari part cabutan, ya udah beres. Ya kan? Belum rantai keteng, ya kan? Segitu udah buat tiban. Shoot FU loh, lebih panjang tapi masih tetap kletek, ya kan? Belum rantai timing, beli lagi. Tapi dengan kayak gini, 400.000, paling embel-embelnya dikit ya, apalah packing top set doang, udah beres. Kalau pakai yang KW, itu gua jamin KW seperti apapun nggak akan pernah bocor cuy, selama pemasangannya bener. Permasalahannya cuma satu, yaitu di jangka waktunya aja mungkin ya. Tapi selama ini yang gue rasain pakai KW pun dia normal-normal aja. Di motor apapun itu ya, gue udah garap banyak, normal-normal aja ya. Jadi seperti ini cuy. Dan ini pelatih, gue sempet sorry ya salah analisa, dan ternyata lihat ya, belum beli pelatuk ya, karena masih oli, dan gua belum detail banget deteksi. Kalau didetailin panjang, ya lah, channel seperti ini, channel kecil seperti ini, siapa yang menonton gitu kan, dengan durasi yang mantap gitu. Tuh, ini ternyata, nah di sini, nah ini habis ya, tuh jelegong ke dalam cuy. Dan ini ya, ini lurus tuh ya. Kalau ini jelegong ke dalam tuh, kenapa ini sedikit pun bisa menimbulkan suara. Bukannya gue pengen ganti-ganti part terus, enggak ya, emang rusak ya kita bilang rusak, nggak rusak ya nggak rusak gitu ya. Untuk temlar itu udah kelihatan di situ, tapi untuk bagian as, pen pelatuk itu normal semua ya. Jadi ya ini caranya untuk bisa normalin mesin itu lagi. Nggak perlu ambil pusing ya, ini tinggal cuci aja, cuci, ganti seal clamp-nya, beli packing baru, udah ya kan, nggak usah pusing kebubut begini begitu ya. Bukan gua lemah, tidak, tapi
gue udah pernah bos klep ini, ya ini yang paling apa ya, ya itu mah terserah, ada yang anggapan kalian wah enggak, kok nggak begitu, ya terserah. Tapi gue pribadi, selama ininya bos klep nggak original, nggak napak original, nggak napak, nggak presisi banget, gue nggak pernah percaya. Karena gue pernah ngalamin, dapet ya, gue bawa ke tukang bubut dan hasilnya seperti itu cuy, miring ya, miring. Apalagi Suzuki ini kepresisiannya bener-bener harus 100% ya. Maka dari itu ya ini udah, ini adalah jawaban paling sempurna ya. Kalian tinggal beli top set, pindahin partnya, beres ya kan. Krukas pindahin, ya krukas pindahin, rantai ketang pindahin, beres. Sisanya bisa kalian oplos atau jual ya. Tapi ingat, harus selalu jujur akan dagangan kalian. Walaupun barang second, bilang rusak ya rusak, jangan barang rusak kalian jual. Dalam alhamdulillah ya, alhamdulillahnya banget, ini bener-bener perawan, real original cuy, perawan. Boringnya juga OS 0 ya, siapa tahu ada yang butuh ya, siapa tahu ada yang butuh, bisa kontak di komentar ya, mau beli apanya ya, siapa tahu kalian mau gitu kan, rasio atau apa, magnet, spool ya. Pokoknya motor ini hidup normal, normal, sangat-sangat normal ya. Keadaan busuk begini, ini halus ya. Jadi jangan pernah divonis nggak bisa halus. Intinya cuma satu jawaban, nggak ada dana, nggak ada dana, udah itu aja. Karena ngebenerin kayak gini udah pasti ekstrim cuy ya. Gue tuh poin aja, mungkin keberatan di dana, itu udah pasti ya. Jadi kalau ini ya enak, udah tinggal sekir ke lab ya, bersihin ruang bakar. Ini udah jelas-jelas mesin hidup ya, bagus, gua cek sendiri, udah gitu aja. Gigi primer, sekunder normal semua, nggak ada dengung sama sekali, pindahin ya. Jadi seperti itu aja ya cuy, ini obrolan malam minggu, kebetulan gue lagi gabut ya. Ya pokoknya ini tunggu aja untuk motor Shogun ini supaya beroperasi dan tampan kembali. Untuk ya kenapa gue belum upload ya, belum bikin lagi, belum ngerjain mesin ini, karena tadi gue terkendala karena garap motor Beat Street ya, yang nanti juga bakal gue upload videonya. Banyak kendalanya ya, pokoknya servis lah, servis inian ya, servis total gitu motor itu ya. Ini mungkin sedikit informasi aja ya, jadi jangan ngecap segala sesuatunya itu nggak bisa diperbaiki gitu. Karena awal mula dari pabrikannya dihalus, nggak mungkin nggak bisa dihaluskan gitu. Terkecuali memang ada gitu beberapa motor atau beberapa kendaraan apapun kita pernah nemuin udah ganti semua tetap kasar. Nah, itu suatu pertanyaan yang memang sulit untuk dijawab ya. Pasti ada mekanik yang pernah ngalamin hal tersebut. Ya itu juga gue pernah ngalamin cuy. Emang mumet nemuin kayak gitu. Ya maka dari itu untuk menanggulangi biaya ya, paling udah seperti ini aja. Kita cari simpelnya, cari gampangnya, dan clear secara sempurna. Ya, ini sangat-sangat manual, nggak bisa dicabut. Karena bearingnya benar-benar napak di sini. Ya, berarti no panasnya pun nggak haus gitu. Kalau ini memang historinya ya telah oli, ya itulah
sulitnya menganalisa di wadah ini karena kehausan mikron ya. Pasti alatnya harus canggih ya. Jadi benar-benar sulit untuk dideteksi dengan kasat mata gitu loh. Kayak model kan klep udah kencang, bos klep kencang misalkan gitu loh, tapi tetap berisik. Nah itu memang ada beberapa mesin yang pernah mengalami kejadian seperti itu. Bahkan gue pernah lihat mekanik-mekanik senior pun pusing dengan hal itu. Ya. Salah satu caranya kalau gue pribadi ya gue ngambil simple. Cari mesin semurah-murahnya, pretelin aja, pindahin. Oke, ya gitu. Tapi ketika komponen part dari mesin normal itu kita pindahin masih berisik, ya berarti dari wadah mesin yang sekarang mau kita bangun itu, ya itu ada masalah. Nah itu tadi, kalau udah telat oli, urusannya telat oli, itu hal-hal yang sangat berat sekali. Bener-bener berat cuy. Karena ya itu, kausan mikron sedikit aja di mesin itu nggak bisa ditoleransi, susah. Pasti ya dari sekian misalkan mikron segini lah ya, ini mikron nih lah, ya hitungnya mikron ini ya, nggak mungkin 1 mili 0,0 mili juga masuk, susah ini mikron lah ini, atau nggak paling kecil-kecilan 0,01 mili itu ya. Ya ini lihat, nggak kasat mata no, nggak kasat mata, jadi nampak normal. Tapi kalau ini udah panas ya, ini aja udah begini kondisi dingin, apalagi saat kondisi panas ya, dia pasti makin menjadi cuy pelonggarannya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini masih acak-acakan cuy, bekas gua garap tadi ya, ya habis kerja. Oh btw ini yang beli ini, kalian beli ini, wah mantap pokoknya. Kalian adalah manusia paling beruntung, bukan promosiin barangnya, tapi memang benar-benar impact itu luar biasa menurut gua. Dengan harga segitu tapi benar-benar ngebantu kita. Oke, jadi cukup sekian ya curhatan-curhatan gabut malam ini ya. Mau malam minggu ya, gue udah punya bini gitu kan, gak enak sama bini. Ya seperti itulah. Jadi kita ambil simpelnya aja, gak usah dipusingin cari mesin semurah-murahnya tapi sehat. Gak tau loh, kalau kalian rezekinya bagus ya pasti bakal dapet yang kayak gini. Tuh di sana tuh piston apa tuh masih normal tuh, liner ya, liner juga itu OS 0 cuy, OS 0. Beruntung banget kan, mau gue pindahin sekalian juga pistonnya ya lebih mantap. Tapi udah kayaknya di mesin yang sekarang ini OS 50 udah lumayan buat dongkrak tenaga gitu kan, karena standarnya aja motor ini memiliki kompresi yang sangat-sangat tinggi. Oke, jadi gitulah obrolan malam ini, gue akhiri aja. Cukup sekian, nanti kita tunggu hasilnya ketika part-part busuk ini kita pasang, yang katanya nggak bisa halus ya, gue bakal buktiin. Oke, tunggu aja next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.